Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Tempatmu menuangkan isi hati. Di podcast ini, kamu bebas bercerita apa aja dan menuangkan isi hati kamu. Di sini, aku akan menjadi tempat curhat kamu, sekaligus perwakilan dari perasaan kamu. Untuk bercerita, kamu bisa kirim ke email atau ke Instagram nuraga.kita. Oh iya, sebelum mulai ke podcastnya, jangan lupa buat subscribe dulu ya, untuk terus mendukung aku membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga aja kalian baik-baik saja di sana. Ya, walaupun kita suka dibuat kecewa ya sama realita kehidupan, tapi kita syukuri aja apa yang udah ada. Dan memfokuskan diri sama hal-hal yang emang membuat kita senang. Dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan ini, aku akan kembali menyambut kalian dengan suara yang sama. Semoga kalian gak bosan ya dengerin suara aku terus. Hari ini aku record podcast jam 6:30 malam, karena menurut aku di sini adalah waktu yang tepat. Gak banyak bising, gak banyak distraksi. Karena biasanya pas record podcast itu banyak banget halangannya ya. Kadang ada yang jualan atau kayak ada yang nonton di bawah. Karena kan ini bukan studio, jadi pasti ada banyak suara-suara dari luar yang mengganggu proses perekaman podcast ini. Dan sorry banget kalau misalnya mungkin terdengar nanti ada beberapa suara bising karena di bawah lagi ada orang. Ada beberapa orang yang bilang kalau mereka ini juga sering dengerin podcast aku sebelum tidur. Nah, itu membuat aku senang banget karena ternyata suara aku juga bisa menemani kalian pas kalian mau tidur gitu. Jadi buat kamu yang juga pengen dengerin podcast ini sebelum tidur atau sekedar pengen mendengarkan ocehan-ocehan orang atau lagi pengen ditemenin pada saat kalian melakukan aktivitas atau ya sekedar untuk mengisi kekosongan aja, boleh banget dengerin playlist keluh kisah kita di YouTube atau maraton di Spotify juga boleh. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau membahas tentang satu topik yang di-request oleh salah satu pendengar Nuraga. Perasaan yang selalu bikin nyesek, yang selalu membuat seseorang merefleksikan lagi pilihannya dulu. Sebenarnya bukan merefleksikan sih, lebih kayak meratapi nasib kali ya. Cinta yang datang terlambat. Cinta yang datangnya selalu bersamaan dengan rasa penyesalan. Kalau menurut kalian, cinta yang datang terlambat itu kayak apa sih? Mungkin kalau kalian mau menceritakan point of view kalian, bisa taruh di komen ya. Kalian pernah mikir gak sih? Kenapa harus ada perasaan yang tiba-tiba datang di saat yang gak terduga? Yang mungkin sebelumnya hari-hari biasanya kalian gak apa-apa gitu kalau misalnya gak ada orang itu. Atau mungkin dulu tuh jomblo juga biasa aja. Sebelumnya kita gak butuh menyukai seseorang untuk menjalani hidup kita, tapi akhirnya kita menyesali. Kenapa dulu kita gak membalas perasaan dia? Mungkin kalau kamu terima dia, semuanya gak akan menjadi seperti ini.
Cinta yang datang terlambat itu bagaikan seseorang yang mengetuk pintu hati kamu, tapi kamu gak membiarkan dia masuk ke dalam rumah kamu. Jadi ya dia cuma nangkring aja gitu di pagar. Sampai akhirnya dia pergi karena entah dia sudah move on atau pergi entah kemana. Dan akhirnya kamu malah mencari-cari keberadaan dia setelah dia pergi dari pintu hati kamu. Banyak hal yang mungkin membuat kamu gak membuka hati buat dia. Nah, kalau menurut aku, bisa aja dengan semua perhatian yang diberikan membuat kamu merasa risih. Dan pada saat itu, semua waktu yang dia habiskan untuk barengan sama kamu, belum kamu anggap berharga. Dan jadinya malah bikin kamu merasa gak nyaman. Atau kamu juga sudah lelah untuk menjalani sebuah hubungan. Karena yang kamu alami waktu itu ternyata masih menyisakan bekas luka. Tapi perasaan itu adalah sesuatu yang gak bisa kita kontrol ya. Bisa aja di saat kita lagi trauma atau malas bertemu dan menjalin hubungan dengan seseorang, ada orang yang tepat yang bisa membuat kita mau menjalani hubungan lagi. Mungkin dulu masih ada orang lain yang kamu simpan di dalam hati juga. Jadi, dia gak pernah terbesit dalam pikiran kamu. Seperti film atau drama-drama pada umumnya, di saat kamu dan mantan udah berpisah, dia baru muncul di dalam pikiran kamu. Tapi bukan cinta yang datang terlambat namanya, kalau dia gak menghilang dengan apapun alasannya. Cinta datang terlambat itu membuat kamu menyadari bahwa selama itu dia selalu ada di saat kamu membutuhkan seseorang untuk bersandar. Dia selalu ada saat kamu bahagia, di saat tertinggi kamu, atau di saat kamu lagi sedih. Dulu, kamu menganggap dia hanya sebagai teman. Dan sedekat atau senyaman apapun kamu sama dia, ya dia bakal tetap ada di batas friendzone itu. Karena waktu itu, kamu emang gak membuka hati kamu kepada dia. Katanya cinta bisa muncul karena rasa kehilangan. Dan menurut aku itu memang benar sih. Karena semakin jauh seseorang di kehidupan kamu, semakin kamu merindukan kehadiran dia. Perhatian-perhatian kecil, atau semua perlakuan dia yang konyol, mungkin udah menjadi sesuatu yang selalu kamu saksikan tiap hari. Dan pada saat itu semua udah gak ada, baru deh kamu merasa kangen dan juga kamu merasa kehilangan sama seseorang yang selalu ada buat kamu dan lain sebagainya. Sama halnya ketika HP kita hilang, pasti kita merasa, aduh, hal yang tiap hari kita mainin tiba-tiba gak ada. Dan kita jadi gak terbiasa sama hal itu, dan kita jadi bosan, terus jadi merasa hampa. Tapi bedanya, kehadiran HP itu bisa kita gantikan dengan yang baru. Bahkan kita bisa beli seri yang sama kalau misalnya masih ada. Tapi beda dengan kalau kita kehilangan seseorang. Pasti gak ada yang bisa menggantikan dia,
Karena satu-satunya orang yang kayak dia ya cuma dia aja. Dengan adanya cinta yang datang terlambat, kita baru sadar bahwa sebenarnya ada seseorang yang berharga juga di hidup kita. Tapi kita belum tahu aja kalau itu adalah dia. Atau kita belum menyadari kalau dia memang sebenarnya berharga juga. Karena pada dasarnya kalau sering ketemu sama orang yang sama, bisa aja bosen, terus juga jadi gampang kesel sama kebiasaan kecil dia. Dan kalau dia udah pergi, baru deh kita menyesal. Kenapa kita gagal untuk mengapresiasi keberadaan dia sebelumnya. Perpisahan memang terkadang itu penting. Itu membuat kita sadar betapa berharganya seseorang di kehidupan kita. Dan kalau memang takdir udah ditentukan, berarti itu adalah pilihan yang terbaik buat kamu. Perpisahan itu gak selalu adalah sesuatu yang menyedihkan. Karena suatu saat nanti, mungkin aja ada kesempatan buat kamu untuk memulai lagi. Mau itu bersama dia, atau bersama dengan yang lain. Nah, mungkin episode hari ini segini aja. Dan kalau kalian misalnya ingin aku untuk membawakan sebuah topik tertentu buat podcast aku ke depannya, kalian bisa DM Instagram aku atau komen di bawah. Dan by the way, background sound yang kalian dengerin selama episode ini adalah piano cover yang aku mainin sendiri. Lagunya Maudy Ayunda dengan judul Cinta Datang Terlambat. Semoga kalian suka sama lagunya, yang pastinya cocok banget sama episode kali ini. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.